Mengasihi Tuhan. Siapa yang masih mengasihi Tuhan hari ini, saudara? Kita semua di sini mengasihi Tuhan. Siapa di sini yang ingin hidup menyenangkan Tuhan? Selalu kepikiran terus, gimana Tuhan aku bisa menyenangkan Engkau hari ini, nanti, besok. Dalam kerjaan saudara, dalam studi, dalam pelayanan, dalam usaha saudara. Mungkin saudara bertanya-tanya gimana menyenangkan hati Tuhan. Buat orang-orang mengasihi Tuhan, saya percaya ini isi hati saudara. Ada seorang hamba Tuhan pernah sampaikan pada saya, pada saat kamu datang ke hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, lupakan yang lain, fokus sama Tuhan. Fokus gimana kamu menyenangkan Dia dengan pujianmu, dengan penyembahanmu, dengan hatimu, dengan semua yang ada padamu. Arahkan. Mungkin di samping kanan kirimu ada badai, ada masalah, ada orang yang berisik, ada kesulitan, ada tekanan. Tapi hamba Tuhan dikatakan pada saya, fokus sama Dia. Walaupun engkau sedang sendiri, walaupun engkau di tengah keramaian, saat engkau punya hati menyenangkan hati Tuhan, Dia ada di situ sama engkau. Lagu ini mengatakan pada kita, anugerah Tuhan buat kita cukup. Kasih sayang Tuhan itu yang buat kita kuat. Hari ini Tuhan gerakkan saya dan kita akan belajar sedikit tentang hidup menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan katakan pada saya, hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Imelda, Pendeta Imelda, yang akan melayani kita semua untuk menyampaikan tentang hidup menyenangkan Tuhan. Yaitu sebetulnya hidup yang kita cari-cari selama ini. Biar semua daripada kita hari ini duduk diam di hadapan Tuhan, mendengarkan Roh Kudus berbicara kepada setiap daripada kita. Katakan sekali lagi sama-sama, anugerah-Mu anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama kita katakan anugerah-Mu. Kita undang Ibu Imelda anugerah-Mu besar atas kami Tuhan. Terima kasih.
pada hari ini, pagi hari ini kami pun bersyukur. Karena kami memberi persembahan persepuluhan kami semua karena anugerah-Mu. Kami beribadah semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kami baik Tuhan. Tapi kami tahu karena ada anugerah-Mu yang Kau sediakan bagi kami untuk melakukan semua perbuatan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau renungkan tentang anugerah dan kebaikan-Mu. Dan bagaimana kami mau menyenangkan hati Tuhan sebagai respon kami atas segala anugerah Tuhan yang berlimpah. Terima kasih, biar Engkau berkati setiap telinga yang mendengarkan. Engkau berkati mulut hamba-Mu yang akan berbicara, taruhkan perkataan-perkataan-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mau dengar firman sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk tim pemuji penyembah, terima kasih. Luar biasa, saya bersemangat. Amin, semua bersemangat, amin. Apapun yang terjadi, kita tahu Allah menyertai, amin. Tetap bersemangat ya saudara. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang visi dari gereja ini yang Tuhan taruhkan dalam hati gembala kita, Pak Roy, ya, tentang living to please God, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ada salah seorang pengajar saya, guru saya katakan begini, kunci pelayanan di atas mimbar ini saudara, cuma satu. Don't try to impress people, ya. Because when you try to impress people, you cannot impress God. Amin. Jangan coba untuk menarik, untuk memikat hati yang mendengarkan. Karena ketika kita berusaha untuk memikat hati orang-orang yang mendengarkan, kita gagal memikat hati Tuhan. Ya. Jadi itu kunci saudara. Karena itu kalau saya bicara di sini, saya bicara di depan, maaf kalau ada yang tersinggung ya, atau yang ngerasa ini kayaknya buat gua, iya emang, gitu ya saudara ya. Kalau Pak Roy kan sama Bang Berry atau beberapa pembicara lain ya, kalau kita undang di sini, ada yang begini di sini tapi tidak di tempat ini gitu ya. Kalau saya mau katakan apa yang dibicarakan oleh firman ini untuk kamu yang ada di tempat ini, amin. Jadi nanti kalau ada dengar, oh kayaknya ini beneran nih, nyinggung kita ini, senggol kanan kirimu. Kayaknya dia bicara sama kamu, bilang gitu ya. Kayaknya Ibu Imelda bicara sama elo deh, gitu ya. Tapi jadi saling mengingatkan, jadi bukan hanya buat sebelahmu, tapi buat kamu juga, amin. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, ya. Dia memisahkan tubuh jiwa roh, ya, kehendak dan hati, pikiran, ya. Dia pisahkan dan detil, ya, amin saudara. Karena tujuannya Tuhan bukan jahat, saya juga tidak bermaksud jahat ada di tempat ini. Tapi saya rindu semua kita menjadi pemenang, kita tahu siapa kita orang-orang yang lebih daripada pemenang, amin. Saudara, menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya, menurut saudara apa sih menyenangkan hati Tuhan? Beribadah gini menyenangkan ya, menyenangkan hati Tuhan ya, adik-adik Jizi ya. Kasih perpuluhan tadi menyenangkan hati Tuhan. Kasih persembahan menyenangkan hati Tuhan. Berdoa menyenangkan hati Tuhan. Ya, apa yang baik kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Betul saudara. Tapi, ada tapinya. Ketika engkau melakukan itu, semata-mata karena sebuah ritual saudara. Sebuah tindakan yang bersifat agamawi. Tahu agamawi ya? Kebiasaan, gak ada hati di sana, saudara, itu gak menyenangkan Tuhan. Kita buka ayat firman Tuhan ya. Saya minta dibuka dari Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Ya, dikatakan di sini, saya bacakan, Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan.
Saudara, menyenangkan hati Tuhan bicara tentang hati. Hati saudara, hati yang seperti apa? Ada beberapa orang nanya sama saya, kenapa sih Bu? Orang Kristen kalau gereja ya, kalau di gereja yang sono Bu, gak kasih persepuluhan Bu. Kenapa sih kalau gereja-gereja karismatik tuh pakai persepuluhan? Mana ayatnya? Gitu ya, sering kali gitu. 1/10 dari berapa persen, dari berapa gaji kotor atau gaji bersih? Hitung-hitungan ya saudara ya. Detil gitu hitungannya sama Tuhan. Saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itulah sebabnya kita diminta kasih persepuluhan, kembalikan persepuluhan. Karena ibadah, persepuluhan itu ibadah kita saudara ya. Jangan dipikir itu adalah hubungan antara saudara dengan Pak Roy, dengan gembala, no. Itu hubungan antara saudara dengan Tuhan, persepuluhan. Kenapa Tuhan minta kita kembalikan persepuluhan? Karena itu bicara tentang hati. Di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan selalu bicara tentang hati, saudara. Bagi dia tidak melihat rupa, tapi dia melihat hati. 1 Samuel 16. Kenapa harus 10%, Bu? Kenapa harus 1/10? Karena saudara, ini dari Tuhan sendiri. Dia yang tahu karena dia yang ciptakan kita. Dia tahu kalau kena 10%, hati kita kena, saudara. Dia kejar hatimu. Itu kuncinya, saudara. Kenapa kita harus kasih 1/10? Ada yang tanya, Bu, keuanganku lagi kacau. Aku mau mulai memberikan 1/10. Tapi hutangku banyak, Bu. Gak mungkin kalau aku kasih 1/10, aku bakal dikejar-kejar debt collector. Itu kemarin ada yang cerita gitu sama saya, saudara. Ini saya gak bohong. Saya cuman bilang, di mana hatimu kena? Karena persepuluhan bicara tentang hati. Itu ibadah dan itu yang berkenan dan itu yang menyenangkan Tuhan, saudara ya. Jadi bukan kebiasaan ngasih 1/10, tapi ucapan syukur karena di sini hatiku Tuhan aku serahkan. Gitu saudara ceritanya. Dan firman Tuhan tuh bekerja ya saudara ya. Dia selalu bilang bahwa berilah maka kamu akan diberi. Buktikan Tuhan bilang ya. Buktikan, berharaplah. Ada gereja-gereja yang ngajarin juga ya hamba-hamba Tuhan. Kalau ngasih persembahan jangan berharap untuk kembali dong. Jangan berharap Tuhan multiplikasikan. No, firman Tuhan bilang berharap sama Tuhan. Ketika engkau memberi maka engkau akan diberi dan akan dilimpahkan keribaanmu. Artinya berharaplah untuk berlimpah dari Tuhan. Kalau kau gak berharap dari Tuhan, kau berharap dari siapa? Mau dari dunia? No, mereka gak akan kasih, mereka gak punya prinsip berilah maka engkau diberi, enggak. Prinsip dunia, hematlah, pelitlah supaya engkau kaya sendiri, itu prinsip dunia saudara. Tapi Tuhan enggak begitu. Dan apa yang terjadi di dalam hidup kita orang percaya adalah perjanjian yang baru. Berilah maka engkau diberi. Saya nggak fokus di sini ya. Saya sebenarnya sedang bicara tentang menyenangkan hati Tuhan. Tapi maksud saya adalah supaya ketika kita memberi, ketika kita mengembalikan 1/10, sikap hati kita benar. Ketika kita beribadah, menyembah Tuhan di tempat ini, sikap hati kita benar. Karena bagi Tuhan, mau menyenangkan Tuhan itu tentang hati saudara. Saudara di sini nyembah Tuhan, anugerahmu, tapi hati saudara nggak jelas di mana. Nggak menyenangkan saudara buat Tuhan, Tuhan nggak lihat ibadahmu. Karena dia adalah Allah roh dan kebenaran. Menyembah dia harus di dalam roh dan kebenaran. Itu bicara hati. Roh dan kebenaran itu bicara hati saudara. Kau berbuat baik semata-mata supaya ya biar orang lain lihat
Ini saya selalu menyumbang loh ke panti asuhan. Bukan salah saudara, tapi sesuatu di hatimu. Makanya kalau kita cari di Alkitab, gimana caranya menyenangkan Tuhan, gak ada saudara. Ya, step by step dijelaskan. Kalau saudara lihat pembicara ngajarkan step by step menyenangkan Tuhan, nah itu dia cari di internet mungkin saudara, atau dia bikin sendiri ya saudara. Tapi kalau di Alkitab, menyenangkan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, itu tentang hati. Bukan perbuatan semata, tapi perbuatan yang didorong oleh hati yang benar. Bahkan di Amos 5 ayat 21 sampai 24 dikatakan, boleh dibuka Amos 5. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran, dan korban sajianmu aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang, jauhkanlah itu daripadaku keramaian nyanyi-nyanyianmu, dan gambusmu tidak mau aku dengar. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kalau saudara di Alkitab Tuhan terus taruh step-step menyenangkan hati Tuhan. 1 ini, 2 ini. Saudara akan lakukan menurut step-step itu dan saudara pikir saudara menyenangkan Tuhan. Sedangkan hatimu enggak di situ. Saudara akan sama dengan ahli Taurat, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Farisi, itu semua sama. Mereka pikir hanya lakukan hukum Taurat aja udah. Lakukan tanpa hati. Makanya Yesus waktu dia datang, pertama yang dia ajarkan, dia mengembalikan hukum Taurat kepada ajaran dasarnya tentang hati. Hukum Taurat itu sebenarnya tentang hati. Tetapi diselewengkan sama orang-orang Yahudi, yang penting lakukan gitu loh. Yang penting aku lebih baik dari tetanggaku, yang penting aku lebih berkenan, Tuhan lebih sayang sama aku. Saudara, kalau saudara lakukan itu, enggak akan menambah sedikit pun kasihnya Tuhan kepadamu. Dan enggak akan mengurangi. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan udah pol, saudara. Love you full, kata Tuhan. Full. Enggak bisa nambah lagi. Cuman hati saudara yang sikapnya enggak benar, saudara, itu enggak akan membuat Tuhan senang, karena tujuan kita adalah menyenangkan Tuhan, ya kan? Saudara, ketika itu sebabnya ya, ada orang-orang, kadang-kadang saya ngobrol sama suami saya, ada orang-orang tertentu yang kemudian dia memberikan persepuluhan, 10% ya, kemudian dia diberkati lebih lagi, kemudian dia mulai ngerasa, ini kalau 10% doang hatiku gak kena nih. Saya baru ngerti nih setelah mencoba membaca firman, mengerti firman ini. Kenapa sampai ada orang-orang konglomerat yang terus ngasih persepuluhannya itu bukan 10%, bahkan 90%, saudara. Kenapa? Karena dia pikir 10% gak ngena hati. Akhirnya 20%. 20% ditambahkan lagi sama Tuhan berlipat kali ganda, 30%. Karena sampai ngena ke hati, saudara. Itu dia. 40%, 50%. Ibadah kita menyenangkan Tuhan, bicara tentang hati. Hati seperti apa, saudara? Ya, hati seperti yang jelas adalah seperti Yesus. Kita belajar dari Yesus. Hati apa sih? Hatinya Yesus seperti apa? Kita baca Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Jelas ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Kenapa Tuhan Allah kita Bapa di sorga bangga banget sama Yesus? Ini kita baca ya. Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya
Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapa itu senang saat apa? Saat kita seperti Yesus, bukan artinya kita menyalibkan diri kita, bukan ya saudara. Punya kerendahan hati. Bapa berkenan atas kerendahan hati saudara. Kembali lagi ke hati saudara. Saya buka lagi saudara ya. Saya coba cari lagi apa sih yang membuat Allah kita senang. Matius 11 ayat 28-29. Matius 11 ayat 25 sampai 26. Matius 11 ayat 25-26. Ya, Matius 11 ayat 25-26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kemudian di Lukas 10, kembali lagi ayat yang sama diulang, dan kemudian di Lukas 12 ayat 32, Lukas 12 ayat 32 dikatakan, janganlah takut. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi ini bicara tentang kawanan kecil. Kawanan kecil maksudnya apa sih? Tadi dibilang juga Allah tidak berkenan kepada orang yang bijak dan pandai, tetapi memberikan kepada orang kecil. Apakah berarti hanya orang-orang yang tubuhnya kecil? Enggak saudara, maksudnya orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang sadar bahwa sebenarnya dia enggak sanggup melakukan perbuatan baik, tetapi dia melakukannya karena anugerah Allah besar atas dia. Itu sikap hati yang Tuhan suka, yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Kita tahu sebenarnya kita bukan orang-orang yang bisa menyembah Tuhan, tetapi kita menyembah Tuhan karena Dia baik, karena Dia sudah baik. Kita tahu kita bukan orang-orang yang sebenarnya bisa menolong orang yang susah, tapi kita menolong, kita berbuat baik, kita memberi persembahan, semuanya karena kita tahu Tuhan sudah baik bagi kita. Berawal dari situ sikap hatinya. Kemarin saya ngobrol sama dengan beberapa orang teman saya ya, terus mereka sedang diskusi bicara tentang gembalanya mereka masing-masing ya, karena gerejanya beda-beda. Terus ada salah seorang yang bilang, gembala gua ya ampun, itu kagak pernah ada di gereja, cuman sekali sebulan. Itu juga kalau dia lagi di luar negeri, nggak pernah berapa bulan itu datang ke gereja. Kerjanya keliling gereja-gereja terus, diundang sama gereja-gereja lain. Jadi saudara ya, itu keluh kesahnya pengerja lah gitu ya, di antara mereka. Terus jadi saudara harus bersyukur karena gembala kita selalu ada di sini memperhatikan kita ya, walaupun diundang kadang-kadang sering nolak ya. Paling sering itu 1 kali sebulan kalau mau keluar. Kadang-kadang sekali 3 bulan keluar ya. Kita atur masing-masing, saya sama Pak Roy. Terus mereka berkeluh kesah mulai ngosipin gembala. Sampai akhirnya ada yang bilang, lu kan pengerja, lu ngomong dong sama gembala lo. Masa itu namanya gak menggembalakan gitu kan. Terus dia bilang gini, siapa sih gua? Serpihan rengginang katanya gitu. Saya baru dengar, serpihan rengginang. Terus ada yang bilang, enggak lagi lu bukan serpihan rengginang, lu serpihan biskuit katanya. Sama aja ya, serpihan rengginang sama serpihan biskuit. Tujuannya ujung-ujungnya dibuang saudara ya, nggak dimakan, bikin kotor dibuang. Jadi saya baru ngerti, jadi orang dunia itu mikir kerendahan hati itu adalah serpihan rengginang gitu ya. Apakah kerendahan hati seperti itu yang Alkitab katakan tentang orang-orang yang menyembah dan Tuhan berkenan
orang-orang kecil di mana Tuhan katakan Allah berkenan? Saudara, kerendahan hati seperti apa yang Tuhan maksud? Ya, kita buka di Yakobus 4 ayat 6. Ternyata kerendahan hati, Yakobus 4 ayat 6 please, itu beda. Kalau orang dunia mungkin, oh itu ya, si itu rendah hati ya, iya kalau lewat juga punten, permisi gitu. Ya kalau rendah hati banget, maaf ya, oh sorry, excuse me. Apakah seperti itu kerendahan hati yang dimaksud oleh Alkitab? Yakobus 4 ayat 6 katakan gini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis maka dia lari daripadamu. Maksudnya apa? Kerendahan hati yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah orang yang tunduk kepada Allah. Apa maksudnya tunduk kepada Allah? Tunduk bu, kalau sama Tuhan hormat. Enggak, saudara, bukan gitu. Tunduk kepada Allah maksudnya sepakat dengan firman-Nya. Apa maksudnya sepakat dengan firman Allah? Maksudnya gini, ketika Allah katakan ada roh Allah di dalammu, roh yang sama yang membangkitkan Kristus di dalammu, ada kuasa yang besar di dalammu, kuasa atas sorga dan atas bumi, dan itu kau sepakat dengan itu, kau lakukan, kau kerjakan seturut dengan kuasa yang ada di dalammu, kau hargai pengorbanan Kristus, anugerahnya, kematiannya, pengorbanannya, apa yang dia sediakan, kau terima. Itu namanya sepakat. Itu namanya orang yang rendah hati. Itu yang Allah berkenan. Jadi bukan orang yang, oh ya, permisi, punten, serpihan rengginang, serpihan biskuit, no. Kadang-kadang orang dunia gitu, seakan-akan merendahkan diri, merendahkan hati. Tapi sebenarnya dia sedang meninggikan diri. Karena kesombongan itu seperti sebuah tongkat, saudara ya. Di ujungnya satu kecil, tapi di ujung lain gede banget gitu loh, saudara. Jadi hati-hati dengan orang yang seakan-akan bukan kerendahan hati seperti itu yang Tuhan mau, saudara. Tapi kerendahan hati di mana kau sepakat sama Tuhan. Saya ini adalah ciptaan baru. Ada roh Allah di dalamku dan aku bergerak seturut dengan roh Allah. Apa yang roh Allah suruh aku untuk lakukan. Dan kemudian saudara, apa? Boleh saya minta tisu? Saya berkeringat saudara, biasa semangat. Dan kemudian apa saudara? Kalau Alkitab bilang ini loh saudara, ya, menyenangkan Tuhan itu, saya mau cepat juga ya karena waktunya, saya dikasih waktu 30 menit. Ada 10 menit lagi. Di Ibrani 11 ayat 6. Jadi ada dua hal ya saudara tentang di ayat firman Tuhan tentang menyenangkan dan berkenan di hati Allah. Itu hati yang rendah hati, dan yang kedua itu tentang iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini masalah hati lagi saudara, iman ini. Ya, masalah hati lagi. Jadi saudara mungkin pikir, aku ada iman kok. Kemarin ada yang nanya sama saya, Bu, gimana sih caranya supaya kita tetap percaya dan beriman padahal keadaan sedang goncang, kacau balau, gonjang-ganjing, badai datang menerpa. Saudara, ini semuanya gini saudara, iman ini lahirnya dari mana? Timbulnya dari mana? Dari pendengaran akan firman Kristus. Kenapa saudara nggak bisa bekerja imannya? Karena saudara, kalau kita buka Galatia 5 ayat 6 ya, Galatia 5 ayat 6, bisa buka kan? Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat maupun tidak bersunat tidak mempunyai
sesuatu arti. Ini maksudnya untuk kita ya, untuk kita yang lahir baru. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi kenapa imanmu gak bekerja? Karena engkau tidak mengenal kasih Allah. Karena engkau gak percaya bahwa Allah mengasihimu. Bahwa dia mencintaimu. Bahwa kasihnya itu cukup. Dan bahwa dia menyediakan masa depan yang indah bagimu, yang dahsyat dan luar biasa. Kau gak percaya itu? Saudara, sikut kanan kirimu, kayaknya dia bicara sama kamu gitu ya. Jangan berantem nanti. Saya bercanda. Jadi seringkali kita gini, gak mungkin Tuhan ini bisa ubahkan keadaan ini. Keadaanku parah, Bu. Gak mungkin. Itu sebabnya karena engkau melihat masalahmu besar sekali dan engkau gak percaya Allah sanggup. Engkau gak mengenal kasihnya yang lebih besar daripada masalahmu. Sehingga engkau gak bisa percaya. Iman gak bekerja. Iman bekerja oleh kasih, saudara. Gimana caranya mengenal kasih Allah, Bu? Gimana caranya mengasihi Allah? Saudara, kadang kita pikir gini, banyak yang cerita sama saya gini, keadaan gonjang-ganjing, badai menerpa datang, masalah besar, gimana ngomongin kasih? Sekarang kita ngomongin duit aja. Sekarang kita fokus saja menyelesaikan masalah. Waduh, susah banget ini. Saudara, kasih, mengasihi Allah, dan mengenal kasih Allah, percaya kasih Allah, itu bukan perasaan, saudara. Itu bukan tergantung keadaan. Tetapi mengasihi Allah dan mengenal kasih Allah, itu bicara tentang keputusan. Ya, kemarin saya ngajarin hal ini juga. Jadi kadang-kadang orang berpikir, kasih ya, kekristenan itu masalah kasih, cinta, jadi perasaan terus. Saudara, kalau saudara aplikasikan ini di dalam pernikahan, saya selalu beritahu ini, beberapa saat ini saya ingatkan ya kepada para pengerja juga. Kalau saudara aplikasikan kasih yang hanya semata-mata perasaan ini ke dalam rumah tanggamu, yakinlah gak seberapa lama pernikahanmu goncang, saudara. Bahkan mungkin bisa diakhiri dengan perceraian. Mungkin pertama ketika kita bertemu dengan pasangan kita, memang kita jatuh cinta, saudara. Jatuh cinta itu perasaan, betul. Tapi ketika tahun-tahun berlalu kita bareng hidupnya sama pasangan kita dan kita ngelihat jelek-jeleknya dia, buruk-buruknya, jorok-joroknya, males-malesnya, ngeselin-ngeselinnya. Terus saudara masih mau bergantung sama perasaan. Nonsen, saudara. Nol besar. Nggak ada lagi perasaan di situ. Yang main apa? Keputusan. Saudara harus memutuskan untuk mencintai dia, mengasihi dia. Apa sih kasih itu? Kasih itu sabar. Saya memutuskan untuk sabar terhadap pasangan saya. Jadi saya bukan memutuskan, jadi saya bukan hari ini kayaknya aku bakal sabar deh sama dia. Bukan perasaan, saudara, ini memutuskan. Hari ini saya memutuskan untuk sabar. Saya memutuskan untuk murah hati. Saya memutuskan untuk tidak sombong. Saya memutuskan untuk tidak melakukan yang tidak sopan. Saya memutuskan untuk tidak egois. Saya memutuskan untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain dan seterusnya, saudara. Itu keputusan. Bicara tentang kasih, mengasihi, dikasihi, itu keputusan, saudara. Itu sebabnya kemarin saya cerita sama pengerja. Saya pacaran 7 tahun sama Pak Roy. Saya menikah menjalani 24 tahun. Anak saya nanya, Mama gak bosen mah 31 tahun ngeliat orang yang sama?
Bercanda dia. Gak bosen mah. Kami memutuskan untuk mengasihi. Itu yang membuat rumah tangga tetap. Pembantu kemarin bilang sama saya, "Ibu enak ya kerja sama ibu. Kalau saya waktu itu pernah kerja," dia barusan berapa bulan di tempat saya ya, belum setahun. Tapi yang satu lagi udah 5 tahun sama saya. Terus yang 5 tahun ini cerita sama yang beberapa bulan ini, enak kerja sama ibu ini. Jarang bertengkar sama suaminya, mereka gak pernah bertengkar. Jadi dia datang sama saya dan bilang, "Kenapa sih Bu?" Terus saya bilang, "Karena saya memutuskan setiap hari untuk mencintai suami saya. Apapun keadaannya, apapun kejelekannya, apapun kesalahannya, saya memutuskan untuk mencintai dia." Itu kemarin makanya saya bilang, saya ketemu Pak Roy itu 31 tahun. Sampai sekarang kalau tidur malam pegangan tangan. Elus dulu kepalanya baru tidur. Bisa begitu saudara? Mungkin saudara ada yang lebih lama pernikahannya. Tetapi kenapa? Karena kami memutuskan untuk mencintai. Ketika engkau ada di dalam doa penyembahan, kau mau menyenangkan Tuhan tapi keadaanmu kacau balau, persoalanmu besar. Satu hal yang membuat engkau bisa lepas dari masalahmu dan menyenangkan Tuhan. Mengucap syukur. Memutuskan untuk mengucap syukur. Memutuskan untuk percaya bahwa Dia Allah yang baik. Memutuskan untuk menghargai pengorbanannya. Memutuskan bahwa Dia besar, lebih besar daripada persoalanmu. Memutuskan untuk percaya bahwa rancangannya ajaib bagimu walaupun belum terlihat. Amin saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari para imam pemuji penyembah. Terima kasih Tuhan. Kami belajar mungkin hal yang sederhana yang udah sering kami tahu dan kami dengar. Tapi biar hari ini Tuhan, kami sama-sama mau memutuskan untuk percaya, memutuskan untuk mengandalkan iman kami, karena tanpa iman tidak mungkin kami berkenan. Memutuskan untuk punya hati yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatunya atas karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang besar. Kami tahu kami gak bisa lakukan yang baik, semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang menyebabkan kami bisa beribadah dan mau dengar, mau buka telinga kami, mau rendahkan hati kami, mau taklukkan pikiran kami atas di bawah dasar firman-Mu Tuhan. Mau merendahkan diri kami, merendahkan hati kami. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu siapa kami. Kami lahir dan dilahirkan dari dosa. Dan kami tinggal di dalam daging. Tetapi karena anugerah-Mu, hanya oleh karena anugerah-Mu kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Hanya karena oleh sikap hati kami yang benar Tuhan. Dan kami memutuskan untuk percaya dan mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku,
kekuatanku, anugerahmu, 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 Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku, anugerahmu Tuhan, anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, kekuatan bagiku. Saudara, hari ini kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah sebuah keputusan terbaik yang Tuhan berikan pada kita. Mengasihi Tuhan itu adalah sebuah keputusan. Menyenangkan Tuhan itu adalah sebuah keputusan yang kita semua bisa lakukan setiap saat, setiap waktu. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya diingatkan ada satu hal yang kemarin waktu saya lihat itu membuat saya mengingat kasih Kristus dalam hidup saya. Saudara mungkin pernah dengar sebuah cerita namanya True Hero. True Hero adalah pahlawan yang sesungguhnya, ya. Dan di video ini bercerita tentang seseorang Inggris. Pada tahun 1930, dia punya hati untuk menyelamatkan sekitar hampir 669 anak. Pada saat itu terjadi perang di Eropa. Nazi Jerman berusaha menguasai Eropa, termasuk negara Cekoslovakia. Dan saat itu mereka, saudara tahu yang dilakukan oleh Nazi waktu itu, mereka akan tangkap orang-orang Yahudi. Waktu mereka tangkap orang Yahudi, anak-anaknya, orang tuanya mereka masukkan ke camp, mereka bantai dan tidak ada yang hidup di antara mereka, jarang bisa keluar hidup-hidup. Dan ini orang Inggris, dia waktu pergi ke suatu negara, dia melihat, dia digerakkan oleh Tuhan untuk dia menyelamatkan 669 anak keluar dari Ceko dengan cara yang luar biasa. Dan anak yang dia selamatkan ini tidak pernah tahu sebetulnya siapa yang membuat mereka bisa hidup dan selamat setelah itu keluar dari area perang. Dan saudara, waktu tahun 1988, 50 tahun kemudian baru cerita ini beredar. Saya minta tim multimedia untuk putar short videonya buat kita ya. Mungkin supaya lebih jelas buat kita. He had no idea that he was sitting next to the woman whose life he saved. But it wasn't just her life he saved. Nicholas Winton helped 669 children escape the Holocaust in the late 1930s. His heroism went unnoticed for 50 years, until he was featured on an episode of That's Life on the BBC in 1988. The TV show had tracked down one of the children he saved, Vera, and they reunited the two. But Vera wasn't the only person in that audience who Nicholas saved. And I'm another of the children that you saved. Nicholas was stunned, but the surprises kept coming. Can I ask, is there anyone in our audience tonight Apakah ada orang lain who di owes sini their yang life to Nicholas Winton? If so, pernah could you stand up, diselamatkan? please? Semua audiens berdiri. Nicholas turned to see the grateful faces of the many children that he saved. Sir Nicholas Winton was knighted in 2003 and he died in 2015 at the age of 106, a true hero. Saudara tahu cerita dari, maaf memang saya sedang tidak dalam kondisi fit sehingga suara saya seperti ini. Saudara, dari cerita ini kita bisa melihat. Dari cerita itu kita lihat bahwa orang-orang yang diselamatkan itu
Saudara, mereka berkumpul di situ, mereka memberikan penghargaan kepada Sir Nicholas Winton namanya ya. Dan Sir Nicholas Winton akhirnya dianugerahi oleh pemerintah Inggris sebagai kesatria, ya, kesatria. Dia meninggal usia 106 tahun. Dan banyak orang dan keluarga yang berterima kasih kepada dia. Seperti tadi waktu di acara TV diundang, dia nggak tahu bahwa ini adalah orang-orang pernah dia selamatkan. Dia nggak tahu. Dan mereka menganggap Winton adalah hero buat mereka. Sehingga mereka bisa menikah, mereka bisa punya anak, bisa punya keluarga. Bayangkan tahun 30 saudara ke tahun 88, anak-anak itu juga usianya sudah gak muda lagi, 80 dan 90 dan mungkin lebih, 699. Saudara, bukankah itu yang dilakukan Yesus buat saudara dan saya? Banyak orang gak sadar bahwa Yesus sudah lakukan banyak buat kita. Yesus sudah lakukan banyak buat hidup kita. Yesus sudah lakukan banyak supaya kita selamat, supaya kita hari ini mengalami kebaikannya. Kita bisa hidup, kita bisa mengalami anugerahnya. Dan buat saya dan saudara, the true hero is Jesus. Apakah Jesus adalah true hero buat saudara dan saya hari ini? The true hero for us, buat saudara dan saya adalah Yesus. Karena itu tadi kita pujikan lagu anugerahnya. Dia sudah mati, dia sudah mati buat kita saat kita masih berdosa. Dia sudah mati buat kita saat kita nggak tahu. Dia sudah selamatkan kita waktu saat kita nggak sadar. Bahkan saat kita melakukan dosa, dia sudah menyelamatkan kita. Karena itu dia layak menerima semua pujian kita hari ini. Dia layak menerima semua penghormatan kita hari ini. He is true hero buat kita semua. Saudara, mari kita pujikan sebelum masuk perjamuan kudus hari ini. Perjamuan kudus kemarin gembala sidang kita, Pastor Niko ingatkan kepada kita semua bahwa 1 Korintus 11 saudara dikatakan, kenapa sampai diingatkan oleh Rasul Paulus? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku itu kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ini ada sejarahnya. Saat itu di Korintus, banyak orang, kalau saudara baca 1 Korintus 11, saudara akan tahu ceritanya. Banyak orang menganggap perjamuan kudus itu biasa-biasa. Mereka makan, minum, mabuk, bahkan dikatakan sampai mabuk mereka di situ, saudara. Mereka menganggap perjamuan kudus ini gak ada apa-apanya, gak ada kuasanya, ritual. Padahal Yesus katakan, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Setiap roti yang kita makan itu mengingat tubuh Kristus. Setiap cawan yang kita minum itu mengingat darah Kristus yang tertumpah buat kita. Saudara, jadi hari ini berikan penghormatan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. He is our true hero. Berikan penghormatan terbaik kepada Tuhan Yesus. Kalau firman Tuhan katakan orang-orang sembarangan, mereka dihukum karena mereka sembarangan. Saya yakin saat kita menghormati Tuhan Yesus dan perjamuan kudus ini, ada kuasa, ada mujizat buat saudara dan saya di balik itu semua. Amin saudara. Ada mujizat. Saya percaya oleh birul-birul Yesus engkau yang sakit sembuh. Asal engkau percaya, hormati tubuh dan darah Tuhan hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar, dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Saudara, mari kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu semua karena semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus.
Mari bangkit berdiri bersama. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kita semua di sini hari ini mengalami anugerah Tuhan yang besar, dan kita tidak mau menyanyiakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara, anugerah Tuhan itu sumber kekuatan buat kita. Kasih sayang Tuhan itu sumber kekuatan buat saudara dan saya menjalani hari demi hari dengan kemenangan. Karena itu hari ini saudara, katakan kepada dia bahwa engkau mengasihi dia. Putuskan bahwa engkau mengasihi dia. Engkau mau menghormati dia. Engkau mau mengingat dia hari ini. Engkau mau melakukan yang terbaik dan menyenangkan buat dia hari ini. Mari saudara ambil waktu sejenak sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Ingat kebaikannya, ingat anugerahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami melihat anugerah Tuhan atas hidup setiap daripada kami begitu besar. Yesus, kami percaya ada kuasa, ada berkat di dalam perjamuan kudus sehidangan dengan Engkau ini Tuhan. Biar hari ini kami namur tempat ini diberkati Tuhan. Itulah yang Engkau inginkan. Saat kami melakukan perjamuan kudus bersama Engkau, mengingat akan Engkau, kami mengingat akan anugerah-Mu, kami mengingat akan kebaikan-Mu, kami mengingat akan janji Allah atas hidup kami, kami mengingat akan masa depan yang Tuhan berikan atas hidup kami, masa depan yang tidak pernah gagal Tuhan sediakan buat kami. Itu yang Yesus maksudkan. Ingatlah akan aku, ingatlah akan aku, ingatlah akan aku yang lebih besar daripada masalahmu. Ingatlah akan aku, ingat akan Yesus hari ini saudara. Dan kau akan menerima anugerah Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidupmu. Mari kita angkat roti di tangan kita bersama-sama tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dan kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Katakan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hidup kami diubahkan. Hidup kami diberkati. Hidup kami mengalami kemenangan. Yesus, percayalah, Engkau yang sakit hati dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang lelah, Engkau dikuatkan. Yang terbelenggu, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi setiap rumah tangga, mujizat terjadi tempat kau bekerja, dimanapun kau berada. Allah anugerahnya menyertai-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, kebaikanmu bagi kami Tuhan. Ajar kami terus untuk tidak hanya menerima kasih darimu, tapi biarlah kami juga mengekspresikan bagaimana kami mengasihi Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sementara kami juga akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami yang memberi. Biarlah tangan-tangan yang memberi Engkau berkati berlipat kali ganda. Bahkan kalau ada di antara kami yang belum bisa beri Tuhan, Engkau tambahkan kami kapasitas lebih lagi ke depan supaya kami terus memberi dengan sukacita dan kami mau terima berkat-berkat yang dari Ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus yang bersukacita dan siap memberi bersama, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati dengan ibadah kita hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita tadi, persembahan syukur, bisa lewat QR Code yang sudah disiapkan di layar atau nanti ada di balik-balik kursi saudara, juga melalui kantong persembahan yang nanti diedarkan oleh para petugas. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, kita saksikan LPG News untuk kegiatan kita 1 minggu ke depan. Shalom, kita sudah memasuki bulan Oktober 2023. Penyertaan Tuhan begitu dahsyat kepada kita semua. Bersama saya, Fatih, mari kita saksikan LPG News minggu ini. Untuk kegiatan doa, saudara bisa melihatnya di layar saudara. Pelayanan pastoral bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani, baptisan, penyerahan anak, doa pelepasan, doa pengurapan, tempat usaha dan rumah, bahkan pelayanan sekolah, hubungi kami di call center LPG Ministry tanpa dipungut biaya alias gratis. Dan kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk juga memiliki KKJ, yaitu Kartu Keluarga Jemaat. Ayo saudara, bantu kami untuk melayani saudara dan mengenal saudara. Belajar dan diperlengkapi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kita juga mengadakan Bible Study di mana saudara bisa belajar dan sepuasnya bertanya tentang apa yang saudara bersama-sama kita pelajari tentang Tuhan melalui firman-Nya. Ayo bergabung bersama kami. Untuk info tanggalnya di bulan Oktober ada di tanggal 4 dan 18 Oktober 2023. Ayo bergabung. Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami. Ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap harinya. Berikut informasinya. Berikut dari tim pujian penyembahan. Ayo saudara yang punya talenta, kami mengundang Anda untuk
saudara bisa bergabung bersama kami di Imam Musik, terutama pemain piano dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo jangan sia-siakan talenta Anda. Bagi saudara yang ingin bergabung, ayo menghubungi Kak Berry. Info juga nih yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani anak-anak, remaja. Kami membuka kesempatan saudara untuk bisa melayani bersama-sama dengan kami di Guru Sekolah Minggu, Pembina GC, Pemusik, dan Konten Kreator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau datang ke counter ibadah kami. Young Disciple of Jesus. Nah, ayo anak muda bersama-sama beribadah, bergabung di ibadah kami. Seru dan luar biasa pastinya memberkati. Untuk bulan Oktober ada di tanggal Sabtu 14 dan 28 Oktober pukul 5 sore di tempat ini. Ayo anak muda bergabung bersama kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Tes. Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA yaitu orang tua asuh. Bagi info untuk OTA, saudara bisa menghubungi call center kami dan kami himbau saudara untuk mengikuti KUL. Ini dia info KUL dan gembala KUL di wilayah yang ada di GBLPG. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. God bless you. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di depan kita sudah ada generasi anak panah di tangan para pahlawan. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan apa yang sudah mereka siapkan buat kita dan saya percaya kita pasti diberkati. Sebelumnya mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik dulu bagi Tuhan. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat mereka Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetap di sini anak-anak. Saya undang Bapak Gembala untuk bisa tutup kita. Ya, kita akan berdoa bersama-sama ya buat anak-anak. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk Saya bangkit berdiri. JC bisa. Iya. Silakan, yuk kita berdoa. Tadi lagunya apa tadi? Kalau berbuat baik, jangan jemu-jemu. Janganlah jemu. Kenapa harus berbuat baik? Supaya menuai yang baik. Loh, kita dengar suara anak-anak kita ya. Ayo Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita doakan yuk. Berarti anak-anak sudah tahu ya, anak-anak sekolah minggu. Kalau kita berbuat baik, kita akan menuai yang baik, berlipat kali ganda. Amin. Tuhan Yesus yang membalaskan ya. Amin. Yuk. Saya ingat waktu dulu anak-anak saya juga masih ada yang kecil-kecil gitu. Kadang-kadang saya ajak berdoa.
Bukan kadang-kadang, biasanya setiap pagi saya ajak kita semua berdoa, saya, istri saya, anak-anak berdoa gitu kan ya. Waktu itu saya pulang ke Indonesia 2007, belum ada apa-apa, kita masih mikir mau beli apa. Kita ajak anak-anak berdoa, dan doa mereka lucu-lucu. Saya tanya, kalau kamu mau beli, misalnya beli ini, waktu itu kendaraan, kita butuh kendaraan. Kendaraannya warna apa? Warna abu-abu, Pak, warna abu-abu. Ayo kita doain sama-sama. Dan kita berdoa, Bapak Ibu, bergiliran. Dan Tuhan jawab loh, luar biasa. Waktu itu Tuhan jawab persis seperti yang kita doakan. Jadi ini benar-benar anak-anak ini adalah apa nih? Seperti anak panah di tangan para pahlawan ya. Doanya itu jitu juga kalau kita ajarin berdoa. Amin. Mau di keluarga ada doa bersama, rumah doa Bapak Ibu dengan anak-anak ya. Yuk kita berdoa buat mereka hari ini. Untuk generasi Yeremia, generasi ilahi. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami melihat Tuhan, generasi Yeremia sedang berada di hadapan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan mulai melalui hidup mereka. Kami melihat mereka seperti anak panah di tangan para pahlawan. Mereka seperti generasi-generasi ilahi di akhir zaman, menyelesaikan amanat agung melalui kehidupan mereka. Mereka bahkan seperti Yusuf di akhir zaman yang kau pakai luar biasa. Seperti Daud, Daniel di akhir zaman. Ada Tuhan dalam hidup anak-anak ini. Pengurapan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau menyertai jalan langkah-langkah mereka sejak mereka masih anak-anak. Mereka boleh mengalami pengenalan akan Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Engkau berikan pada mereka teman-teman yang baik yang daripada Tuhan. Guru-guru, pengajar, lingkungan yang daripada Tuhan. Bahkan kau berikan pada mereka sahabat-sahabat yang daripada Tuhan. Bahkan terlebih lagi mereka boleh bertumbuh dalam keluarga yang berkenan kepada Tuhan, diberkati Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan. Berkati mereka boleh bertumbuh Tuhan dalam anugerah Tuhan. Keluarga mereka diberkati. Orang tua mereka diberkati. Pekerjaan, usaha dan sekolah anak-anak ini dan orang tuanya juga usaha pekerjaannya diberkati. Kami berdoa supaya tangan Tuhan menyertai, menuntun langkah mereka. Supaya daripada mereka tidak ada yang terhilang, tapi mereka tumbuh Tuhan menjadi para pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau diberkati. Engkau diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati mereka hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati. Engkau diurapi. Pengurapan Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Seperti saat engkau memanggil Samuel hamba-Mu Tuhan. Mereka boleh mendengar suara-Mu sejak mereka masih kanak-kanak Tuhan. Mereka mendengar suara-Mu dan mereka menjawab dan melakukannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak ini Tuhan. Supaya mereka melihat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Generasi-generasi-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati, Engkau diberkati, Engkau diberkati. Tuhan menyertai dan menuntun Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan para pengajar, para pendidik, guru-guru sekolah minggu. Taruhlah hikmat pada mereka. Taruhkan pengurapan pada mereka Tuhan untuk mengajar, mendidik anak-anak sekolah minggu. Makin hari, makin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Juga bagi para pelayan Tuhan tempat ini, urapi setiap daripada kami Tuhan. Penuhkan kami Tuhan dengan pengurapan yang baru terus daripada Tuhan. Pakai hidup kami. Juga bagi semua anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga yang ada di sini. Tuhan penuhkan berkat pengurapan-Mu atas setiap daripada kami. Jadikan kami alat-Mu Tuhan di akhir zaman untuk menyelesaikan amanat agung. Supaya kami mengerti panggilan setiap daripada kami, panggilan ilahi. Suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga demi keluarga. Engkau pakai kami dimanapun kami berada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau tuntun setiap langkah kami Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang berhasil melakukan kehendak Bapa di zaman ini. Terima kasih Tuhan. Berkati terus Tuhan keluarga GBI LPG ini Tuhan. Kami semua adalah umat-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, bawa terus gereja-Mu Tuhan untuk semakin berkenan kepada-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan berkati tempat ini, daerah ini, Pondok Gede dan sekitarnya. Penuaian besar-besaran terjadi, lawatan Tuhan terjadi, kebangkitan rohani terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, mari Tuhan saudara arahkan hati kepada Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan sedang mengarahkan hatinya kepada kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah
dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan permai. Dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini dan hingga selamanya. Siapa yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya. Jumpa lagi minggu depan, Ibu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Bangkit, suka nama Yesus.